Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami menaikkan ungkapan syukur, banyak terima kasih Tuhan, berkat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan di saat ini sebelum kami mengawali akan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kami di hari ini, kami mau mendasari itu dengan mendengar akan firman Tuhan. Bapa, sebelum kami membaca dan mendengar, Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini lewat firman Tuhan yang kita baca tadi diberikan tema keselamatan di dalam Yesus. Semua kita telah berdosa, dan kalau mau ditanya siapa yang mau selamat, pasti semua kita akan menjawab kita semua ingin selamat. Lewat firman Tuhan di saat ini dikatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, sehingga Petrus dan Yohanes berani bersaksi di depan mahkamah agama ketika mereka sedang diadili karena pengajaran yang mereka ajarkan, yaitu pengajaran tentang Yesus Kristus. Tetapi karena mereka tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, sehingga ancaman, kesulitan apapun yang dihadapi oleh mereka itu tidak membuat mereka tawar hati ataupun patah semangat untuk memberitakan Yesus Kristus. Karena hanya keselamatan itu didapat di dalam Yesus, maka yang harus kita takuti adalah Tuhan, bukan manusia. Seperti tadi dikatakan, sebagaimana Petrus dan Yohanes, karena mereka lebih takut kepada Tuhan, sehingga mereka tidak takut pada segala ancaman manusia. Tetapi terkadang, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita lebih takut daripada ancaman manusia daripada takut kepada Tuhan. Misalnya contoh yang paling sederhana, kita takut menasihati atau kita takut menegur kesalahan orang lain karena nanti tidak disukai atau dijauhi. Tetapi kalau kita tahu keselamatan itu hanya daripada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup takut akan Tuhan ketimbang kita takut terhadap manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan itu ada di dalam Yesus. Itu berarti ketika kita terima Yesus, kita selamat. Terima Yesus bukan hanya sekedar bilang, ya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita menyatakan sikap bahwa kita terima Yesus, berarti kita harus memberikan hidup kita, hati kita untuk ada di dalam Yesus, atau Yesus memerintah di dalam hidup kita. Dan jika kita terima Yesus, berarti apa yang Yesus ajarkan, Yesus teladani, itulah harus kita lakukan. Itulah yang harus kita ikuti dan kita teladani daripada Yesus. Oleh karena itu, kita tidak hanya sekedar bilangnya saya terima Yesus, tapi cara Yesus hidup atau apa yang Yesus ajarkan selama dia ada di dalam dunia ini, ataupun apa yang ia lakukan, itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengatakan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan harus kita lakukan. Dan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Oleh karena itu,
kita juga harus dapat menjaga hati kita agar tetap berkenan kepada Tuhan, agar Yesus mau tetap tinggal di hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, kita biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, sombong, dan lain sebagainya, maka Yesus tidak akan tinggal di dalam hati kita. Tetapi kalau kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, Ia memerintah dalam kehidupan kita, maka otomatis Yesus itu juga akan tinggal dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Yesus. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Jadilah orang Kristen yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya lewat mulut, bukan hanya lewat perkataan, tetapi buktikanlah itu lewat perbuatan. Tunjukkanlah dan buktikanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hidup kita di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Bapak, Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu mengingatkan kita lagi, kita tidak dapat mengandalkan apapun di dalam dunia ini. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menjamin keselamatan bagi kita. Tetapi hanya Yesus Kristus sajalah yang menjamin dan memberi keselamatan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu jangan hidup jauh dari Tuhan Yesus. Berilah hidupmu dipimpin oleh Yesus, sehingga hidupmu akan menjadi berkat bukan hanya untuk keluarga, tetapi dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi berkat dan tentu saja menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu juga mengingatkan kita uang, jabatan, kekayaan tidak dapat menjamin keselamatan kita. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menjamin keselamatan kita. Terima Yesus, maka kehidupan Yesus pun atau hidup kita pun harus ada di dalam Yesus. Itu berarti kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini kami diingatkan, dikuatkan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami hari-hari ke depan. Bahwa tetapi juga firman Tuhan mengingatkan kami, siapapun tidak dapat menjamin keselamatan kami, tetapi Yesus Kristuslah yang dapat menjamin akan keselamatan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus selalu memimpin, menuntun, dan menyertai kami. Berikanlah kepada kami hikmat, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih ketika kami sudah menerima keselamatan itu, maka kami mampu bersaksi kemanapun kami pergi dan berada, dan juga menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Bapa, tolong kami agar kami dapat mampu melakukannya. Terlebih kami dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa, di sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan, pemerintah bangsa, negara kami, gereja kami, dimanapun para pemimpin kami berada, Tuhan berkati. Tetapi juga seluruh masyarakat yang ada, jemaat yang ada, kiranya juga ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati.